Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini kita akan membahas tentang kasus The Black Dahlia Murder. Langsung saja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? The Black Dahlia Murder merupakan sebuah kasus pembunuhan seorang wanita bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas di dengan kondisi jasad yang terlihat seperti boneka manekin. Bahkan beberapa bagian tubuhnya seakan dijadikan mainan oleh pelaku. Dan sejak tahun 1947 hingga sekarang, pelaku dari pembunuhan ini masih belum terungkap. Berikut kronologi singkat dari kasus The Black Dahlia Murder. Di tahun 1947, tepatnya pada tanggal 9 Januari, Elizabeth Short, seorang wanita muda yang berusia 22 tahun, tiba di Los Angeles dan sedang mencoba berkarir di Hollywood. Dia tinggal bersama teman-temannya dan masih terlihat beberapa kali oleh orang sekitarnya sebelum ia dilaporkan menghilang. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1947, saat seorang warga setempat dan anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles, ia melihat sesosok wanita yang awalnya sempat dikira boneka manekin yang tergeletak di sisi luar jalan. Ketika ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian, atas dan bawah, mirip seperti manekin yang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Dari hasil otopsi, ditemukan adanya tindak kekerasan. Terdapat bekas ikatan tali pada pergelangan tangan dan kaki. Tidak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala Elizabeth yang mengindikasi adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Namun, tidak ada noda darah sama sekali di dalam tubuhnya yang pucat. Ada dugaan bahwa Elizabeth telah dimutilasi di tempat lain dan tubuhnya telah dicuci bersih terlebih dulu. Tindakan mutilasi ini diduga dilakukan setelah ia sudah tidak bernyawa dan dilakukan sekitar 10 jam sebelum jasadnya ditemukan. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh Elizabeth dilakukan dengan sangat rapih sesuai dengan anatomi manusia. Hal ini membuat polisi menaruh curiga bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Dan meski ditemukan dalam keadaan yang tidak berbusana, tidak ada dugaan tindak pemerkosaan dikarenakan tidak ditemukan jejak dalam organ intim Elizabeth. Pada tanggal 21 Januari, seorang tim penyidik menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pelaku. Orang itu mengatakan bahwa dia akan mengirimkan barang-barang milik Elizabeth. Kemudian pada tanggal 24 Januari, penyidik menerima sebuah amplop berisi benda-benda pribadi milik Elizabeth, seperti akte kelahiran, foto dan kartu nama, serta sebuah buku alamat dengan nama Mark Hansen di sampulnya. Namun, tercium aroma bensin pada semua barang yang berada di dalam amplop. Seolah-olah pengirim ingin menghapus sidik jarinya dengan menggunakan bensin. Dia juga mengirimkan sebuah surat kaleng. Tapi anehnya, surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Surat itu berbunyi, untuk The Los Angeles Examiner dan surat kabar Los Angeles lainnya. Aku adalah. Kemudian pada tanggal 26 Januari, surat lain datang. Dalam surat itu tertulis, aku sudah memutuskan. Pada Rabu
29 Januari pukul 10 pagi, aku akan menyerahkan diri. Tertanda Black Dahlia. Namun, saat pihak kepolisian menunggu di lokasi tersebut, si pengirim surat tidak datang. Lalu setelah kejadian itu, ada surat lain yang dikirimkan dan bertuliskan, "Aku berubah pikiran. Setelah kupikirkan dengan matang, wanita itu pantas. Aku tidak jadi menyerahkan diri." Sekali lagi, tim penyidik tidak bisa melakukan pemeriksaan pada barang bukti tersebut karena semua yang dikirimkannya telah dibersihkan menggunakan bensin. Meski sekitar 200 orang telah diinterogasi dan bahkan telah dilakukan tes kebohongan pada sebagian besar dari mereka, hasilnya tetap nihil. Julukan The Black Dahlia berasal dari teman-teman korban lantaran kesukaan Elizabeth kepada sebuah film kriminal yang berjudul The Blue Dahlia karya Raymond Chandler yang populer pada saat itu. Serta karena ia senang memakai pakaian hitam dan meletakkan bunga dahlia di kepalanya sebagai aksesoris. Bahkan setelah lebih dari 70 tahun, kasus The Black Dahlia Murder ini tetap dibuka. Selain itu, terdapat beberapa teori yang menarik dan mengerikan yang muncul di beberapa tahun terakhir. Ada beberapa teori serta orang yang dicurigai sebagai tersangka dari kasus The Black Dahlia Murder. Di antaranya, yang pertama adalah George Hodel. Steve Hodel merupakan mantan detektif LAPD yang memiliki firasat bahwa mungkin ayahnya, George Hodel, yang telah membunuh Elizabeth Short. Hal ini dikarenakan setelah kematian George, Steve menemukan sebuah album foto kecil yang berisi 2 foto seorang wanita berambut gelap yang sangat mirip dengan Black Dahlia. Dilansir oleh The Guardian, Steve mulai menggali teorinya dan menemukan beberapa petunjuk menarik. Ayahnya yang merupakan seorang dokter memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membelah Black Dahlia menjadi 2. Serta tulisan tangannya sepertinya cocok dengan surat yang ditujukan kepada polisi. Steve akhirnya menerbitkan sebuah buku tentang temuannya yang diberikan judul Black Dahlia Avenger: The True Story. Dan pada tahun 2003, kolumnis Los Angeles Times, Steve Lopez, menemukan lebih banyak bukti saat ia memeriksa fakta dari cerita Steve. Mereka justru terkejut ketika mengetahui bahwa polisi bahkan pernah menyadap rumah George Hodel pada tahun 1950-an. Pada 19 Februari 1950, alat perekam menangkap jeritan suara wanita dan suara George sedang berbicara di telepon dengan seseorang, seakan sedang mengarahkan sesuatu. George juga menambahkan, seandainya saya memang membunuh Black Dahlia, mereka juga tidak dapat membuktikannya sekarang. Mereka tidak dapat berbicara dengan sekretaris saya lagi karena dia sudah meninggal. Namun, George Hodel bukanlah satu-satunya calon tersangka kasus The Black Dahlia Murder. Leslie Dillon dan Mark Hansen menjadi 2 tersangka utama dalam kasus ini. Salah satu teori tentang The Black Dahlia Murder ini menyatakan bahwa bukan satu orang yang membunuh Elizabeth Short, tapi mungkin ada 3 orang. Pew Itwell, seorang penulis, berpendapat dalam bukunya pada tahun 2017, Black Dahlia Red Rose, bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Leslie Dillon dan Jeff Connors
atas perintah pemilik klub malam Los Angeles bernama Mark Hansen. Seperti yang dijelaskan Itwell, salah satu petunjuk pertama tentang pembunuhan Black Dahlia muncul tak lama setelah mayat Short ditemukan. Pada 24 Januari 19 termasuk akta kelahiran, kartu jaminan sosial, dan sejumlah foto. Terdapat juga buku alamat dengan nama Mark Hansen di bagian depan. Elizabeth diduga menginap beberapa malam bersama Hansen dan teman-temannya di kantor kepolisian Los Angeles sebelum kematiannya. Hansen juga diduga mengejar calon aktris tersebut meskipun Elizabeth sudah menolaknya. 2 tahun kemudian, kantor kepolisian Los Angeles sepertinya mendapat terobosan dalam kasus ini, yaitu ketika seorang pria yang menyebut dirinya Jackson menelpon dan mulai membuat klaim tentang kasus Black Dahlia. Dia mengatakan bahwa seorang pria bernama Jeff Connors telah membunuh Elizabeth. Menurut Rolling Stone, dia mengancam akan mengungkapkan perselingkuhan yang tidak dianggap pantas oleh kebanyakan orang. Terlebih lagi, Jackson yang bernama asli Leslie Dillon mengetahui detail kasus Black Dahlia yang dirahasiakan polisi. Dan dia kebetulan pernah bekerja untuk Mark Hansen di masa lalu. Orang terakhir yang dicurigai sebagai tersangka yaitu seorang sutradara dan aktor terkenal, Orson Welles. Mary Patience membahas teorinya tentang pembuat film terkenal itu dalam bukunya yang terbit tahun 1999 yang berjudul Childhood Shadows: The Hidden Story of the Black Dahlia Murder. Patience percaya bahwa Welles mungkin memiliki kondisi yang disebut kepribadian dipasik, yaitu suatu kelainan yang sering dikaitkan dengan pembunuh berantai di mana seseorang bisa menjadi sangat agresif ketika frustasi. Dia juga menunjukkan aksi sulap yang dilakukan Welles pada tahun 1940-an, di mana ia berpura-pura memotong wanita menjadi 2 dan manekin yang dirancang Welles dengan wajah yang dimutasi seperti Elizabeth untuk The Lady from Shanghai pada tahun 1947. Dan pada akhirnya, tersangka Black Dahlia dalam daftar ini hanyalah sekedar tersangka, karena hingga saat ini belum ada seorang pun yang didakwa atas kasus tersebut. Dan hal inilah yang menjadikan kasus The Black Dahlia Murder sebagai salah satu kasus pembunuhan paling meresahkan yang belum terpecahkan. Smart viewers, siapakah dari para tersangka tersebut yang menurut kalian paling cocok dinyatakan sebagai pelaku? Mungkinkah ada tersangka lain yang belum diungkap oleh publik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk update Dinas Malam berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?